Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah pembahasan kaidah fikih, kaidah kubro yang ketiga, yakni al-masyaqqatu tajlibu taisir. Artinya adalah masyaqqah itu kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Tajlibu menarik, ataisiro ing kemudahan. Baik, ini ada dalil ulama mengapa muncul kaidah kubro, silahkan dibaca sendiri. Jadi saya cantumkan 4 dari ayat 2, dari hadisnya ada 3. Langsung syarat masyaqqah agar bisa menarik kemudahan. Jadi dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir itu syarat masyaqqahnya adalah 1, tidak bertentangan dengan nas syar'i. Jadi kalau bertentangan dengan nas syar'i ya nggak boleh. Contohnya ini, puasa itu wajib. Ya namanya puasa ya lapar. Jadi masyaqqahnya lapar itu ya tetap dilakukan karena nas syar'inya ya kita disuruh puasa. Kemudian yang kedua, kadar masyaqqah itu harus melampaui batas normal. Jika masih normal maka tidak dihiraukan. Seperti sulitnya kerja di bawah terik matahari lainnya. Orang kerja kalau kena matahari ya panas. Nah, itu selama tubuhnya masih kuat, kesulitan itu tidak dihiraukan karena masih normal. Jadi kalau masyaqqah itu adalah harus yang melampaui batas normal. Jadi kira-kira kalau dia kena panas langsung pingsan. Nah, ini berarti dianggap masyaqqah karena tidak normal. Orang lain kuat, dia tidak kuat. Kemudian yang nomor 3, kadar masyaqqah harus di atas kesulitan yang biasa terjadi dalam ibadah. Jika masih biasa atau normal dialami saat ibadah, maka tidak dihiraukan masyaqqah itu. Seperti masyaqqah sulitnya lapar saat puasa. Nah ini, ya namanya puasa ya begitu. Terus kedinginan saat wudhu, jadi pagi-pagi dingin sekali berwudhu, lah itu memang ada masyaqqah kedinginan. Tapi itu kan memang yang biasa terjadi dalam ibadah. Kalau ibadah wudhu ya mesti kedinginan kalau pagi. Kalau hanya masyaqqah itu tidak dihiraukan. Dan beratnya perjalanan ibadah haji lah, apalagi ini. Jadi orang Indonesia cuacanya normal, kita pergi haji di sana cuacanya ekstrim, panas. Nah ini masyaqqahnya jalan kaki dan seterusnya. Sampai berapa kilo kita mau melempar jumroh, mabit di Mina. Biasa terjadi memang dalam ibadah haji ya begitu. Nah itu tidak dihiraukan. Kemudian yang 4 adalah kadar masyaqqah bukan termasuk akibat dari beban syariat. Contohnya seperti beban kewajiban jihad. Jadi umpama orang Islam diganggu kenyamanan ibadahnya, lah kita itu melawan perangnya itu jihadnya itu dalam rangka defensif, bukan dalam rangka ofensif. Jadi itu memang beban, ya taruhannya ya nyawa atau sakit. Nah itu yang masyaqqah seperti itu ya enggak dihiraukan, biarin saja karena itu memang beban syariatnya suruh begitu. Kemudian yang kedua contohnya beban menanggung had. Jadi had itu hukuman, rajam juga begitu. Jadi hukuman had dan rajam, kalau umpama mencuri dipotong tangan hadnya. Lah dipotong tangan itu masyaqqah, sakit sekali, tapi memang itu menjadi beban syariat, taklif mukallaf, pembebanan syariatnya yang memang harus begitu. Jadi masyaqqah yang seperti itu tidak dihiraukan. Nah itu. Baik, kita lanjut sebab-sebab keringanan hukum. Sebab-sebab keringanan hukum yang pertama adalah bepergian, safar. Ini bisa meringankan hukum. Contohnya qashar sholat dan tidak puasa. Jika pergi lebih dari 86 kilo. Nah ini namanya masafatul qasri ya. Jadi madhab Syafi'i itu ada yang mengatakan masafah qasri, jarak perjalanan bisa untuk mengqashar sholat itu kurang lebih 86 kilo minimal. Mendapat keringanan hukum sebab safar. Kemudian yang kedua mengusap khuf. Khuf itu muzah. Kalau sekarang ya sepatu, kalau di padang pasir ya sangat berguna sekali khuf ini. Kalau di kita nggak perlu. Sepatu yang tahan air, tahan panas itu boleh. Jadi mengusap khuf itu nanti sebagai ganti dari membasuh kaki saat berwudu. Lah itu boleh, ada keringanan hukum. Jadi nggak usah melepas khufnya. Jika perginya sudah 24 jam, nah ini syaratnya. Kemudian yang nomor 3, tidak wajib sholat Jumat dan boleh menjamak sholat. Nah karena safar, jadi duhur asar jadikan 1 dijamak, nanti maghrib isaknya jadikan 1 dijamak. Baik, terus selanjutnya boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Nah ini tapi sholat sunnah loh ya, tanpa menghadap kiblat, itu keringanan. Kalau sholat fardu ya harus istiqror. Istiqror itu menetap. Jadi menetapnya di tanah atau di kapal laut. Kapal laut itu sebagai daratannya. Nah, jadi kalau di kendaraan seperti mobil, motor,
itu sholat fardu nggak boleh, karena itu namanya berjalan, tidak istiqror. Kemudian sahnya sholat tanpa kodok ketika dilakukan dengan tayamum. Nah ini umpama nggak ada air ketika musafir bertayamum, nah itu sholatnya tanpa kodok. Beda dengan ketika di rumah. Jadi kalau kita di rumah meskipun dengan tayamum tetap wajib kodok, karena istilahnya kalau di rumah itu umumnya banyak air, jadi layas kutu farduha bitayamum, jadi kefarduannya tidak gugur, jadi tetap kodok. Itu kalau di rumah. Tapi kalau safar berpergian itu diringankan hukumnya, enggak kodok. Baik, yang kedua adalah keringanan hukum sebab marot atau sakit. Contohnya adalah tayamum. Jika air bisa memperpanjang sakitnya, nah ini, atau justru memperparah. Jadi kalau ada orang sakit menambah parah maka boleh tayamum. Contohnya sakit mata, kalau kena air tambah parah itu boleh tayamum. Boleh sholat sambil duduk, lah ini bagi orang yang sakit. Nah kalau nggak sakit sambil duduk ya nggak boleh. Terus yang kedua, menjamak sholat menurut Imam Nawawi dan sekelompok ulama. Jadi begini ya, orang sakit itu boleh menjamak sholat duhur dengan asar dijamak, maghrib dengan isya dijamak, karena dia sakit, itu boleh. Kemudian nomor 3, boleh menunda puasa Ramadan hingga sehat. Nah, ketika pas bulan Ramadan kok sakit, puasanya ya nunggu sehat. Dan boleh digantikan kewajiban hajinya. Nah ini kalau orang sakit pas waktu haji nanti boleh digantikan kewajiban hajinya, seperti melempar jumrohnya, mabit di minanya, kewajiban-kewajiban haji itu. Kalau wukuf di Arafah itu ditandu, jadi wukuf itu nggak bisa tergantikan. Baik, kita lanjutkan. Boleh mengkonsumsi obat najis, ini orang sakit. Syaratnya ini, jika menurut ahli medis tidak ada obat suci yang bisa menyembuhkan atau meringankan sakitnya. Ini harus berdasarkan medis. Kalau menurut tinjauan medis masih ada obat suci yang bisa menyembuhkan, ya jangan pakai yang obat najis. Jadi begitu syaratnya.